perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, biasa dipanggil Bu Hani. Alamat saya yaitu di Desa Maneron, Kecamatan 10. Saya mengajar di UPTD SMP 210 sudah sekitar hampir 10 tahun. Nah, pada saat ini di SMP 210 saya mengajar bahasa Inggris untuk kelas 7. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 cara efektif belajar di rumah. Kenapa belajar di rumah? Karena selama pandemi siswa lebih banyak berada di rumah, sehingga harus menemukan cara atau memiliki cara supaya belajar itu bisa efektif meskipun berada di rumah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar bisa belajar di rumah, yaitu menciptakan suasana yang nyaman. Ciptakan suasana yang nyaman, bagaimana caranya untuk belajar. Misalnya, kalian belajar itu nyamannya di mana? Apakah di kamar, di ruang tamu, sambil menonton TV, atau sambil mendengarkan musik. Jadi, ketika suasana sudah nyaman, maka kita pun lebih senang untuk belajar, lebih mudah untuk memahami pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan dan menyediakan mood booster. Apa yang dimaksud dengan mood booster? Harus menyiapkan segala sesuatu sebelum belajar. Misalnya pada saat belajar nanti apa yang kita butuhkan? Buku, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita belajar, kita tidak perlu lagi bolak-balik untuk mengambil sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin juga kita bisa menyediakan camilan, minuman, ya, agar nanti pada saat belajar kita lebih nyaman. Jadi kita lebih termotivasi, lebih enak, sehingga pada saat kita haus kita tinggal minum, pada saat kita pengen makan kita tinggal ambil karena sudah berada di dekat kita. Jadi waktu pun tidak terbuang untuk hal-hal seperti itu dan kita bisa belajar dengan tenang. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun jadwal secara mandiri. Buatlah jadwal secara pribadi bagaimana supaya kita bisa belajar setiap hari secara teratur meskipun berada di rumah. Misal dalam satu hari kita belajar sebanyak 2 kali. Pada pukul berapa? Misal kita bisa belajar di pagi hari setelah subuh, misalnya pukul 5 sampai pukul setengah 6. Kemudian pada sore hari misal sampai dari jam 3 sampai jam setengah 4. Nah, kalau misalnya kita belajar lebih dari 1 jam, maka kita butuh waktu untuk istirahat. Kita tidak bisa terus-menerus untuk terus belajar. Kenapa? Supaya fokus kita bisa tetap berada di pelajaran. Karena terlalu lama maka itu akan menjadi terlalu capek dan bisa mengakibatkan kantuk. Jadi usahakan menyusun jadwal itu harus sesuai dengan waktu yang tepat agar kita bisa belajar meskipun tidak ada teman, tidak ada keluarga, atau tidak ada siapapun yang menemani, sehingga kita bisa menyusun jadwal sendiri, belajar sendiri secara setiap hari terus menerus, dan itu pun dilakukan dengan mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu memahami konsep dan membuat rangkuman materi. Jadi setelah kita belajar, kita harus memahami apa yang sudah kita pelajari. Dan dalam hal ini kita bisa bertanya pada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kalau sudah paham, maka kita selanjutnya adalah membuat rangkuman materi. Jadi rangkuman materi itu nanti kita tulis berdasarkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita tangkap, nah itu kita tulis. Itu yang disebut dengan rangkuman materi. Nah, nantinya ke belakang hari itu bisa menjadi bahan ajar kita ketika kita akan menghadapi ulangan atau ujian. Nah, untuk selanjutnya, karena ini adalah materi tentang belajar efektif, bagaimana ketika belajar efektif itu harus menyenangkan? Nah, menurut kalian bagaimana? Kemudian apa yang harus dilakukan agar bisa belajar efektif di rumah? Menurut kalian apa yang harus kalian lakukan supaya efektif itu belajar efektif itu bisa dilaksanakan di rumah? Kemudian selanjutnya, manfaat dari langkah-langkah belajar efektif itu
Oke anak-anak, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas pemahaman belajar efektif ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Happy studying, selamat belajar. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.